Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris. Oke, dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai kedua kita, sebaiknya kita menentukan tujuan dulu. Untuk apa kita belajar bahasa Inggris? Sebab apabila kita mempunyai tujuan dalam mempelajari bahasa Inggris, kita akan lebih mudah dan mempunyai motivasi untuk mempelajari, melatih, dan otomatis kita bersemangat dalam mempelajarinya. Misalnya, kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang lebih baik dalam pekerjaan. Mungkin apabila kita mempunyai kemampuan dalam berbahasa Inggris yang cukup baik, biasanya mungkin kita dapat mempunyai penghasilan yang lebih baik dibanding kalau kita tidak mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kedua, kita bisa memperluas pengetahuan karena sumber-sumber informasi yang ada sekarang ini sangat banyak yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Demikian juga untuk pergaulan, kita akan lebih mudah untuk bergaul dengan lebih banyak orang kalau kita mempunyai bahasa Inggris. Ketiga, kita dapat meningkatkan daya saing kita. Daya saing kita maksudnya apabila kita mau melamar kerjaan atau dan sebagainya, kita akan lebih mudah untuk diterima. Berikutnya adalah apabila kita ingin menonton atau mendengarkan film ataupun musik dalam bahasa Inggris, akan lebih menyenangkan apabila kita bisa mengerti apa yang kita tonton. Oh, oke. Oke. Tahapan dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang satu adalah tahap listening atau mendengarkan. Pada tahap awal ini, kita berusaha mendengar dan memahami kosakata dalam bahasa Inggris yang kita dengarkan. Mungkin caranya bisa dengan menonton film dengan catatan atau musik ya. Dengan catatan sebaiknya kita menerapkan pola 80-20. Maksudnya diusahakan yang kita tonton itu 80% kita mengerti. 20% lagi yang akan kita pelajari. Jadi apabila terlalu banyak yang kita tidak mengerti, itu tidak akan membuat bahasa Inggris kita semakin baik. Jadi apabila kita mendengarkan bagi kita agak terlalu susah, mungkin kita turunkan levelnya, misalnya ke dalam film anak-anak yang banyak menggunakan gerakan uh, sebagai cara untuk kita lebih paham. Berikutnya, setelah kita sering mendengarkan dan otomatis kosakata kita makin bertambah, kita mulai berani untuk berbicara atau speaking. Pada tahap ini biasanya untuk pemula biasanya banyak keraguan-keraguan dalam uh, berbicara, karena memang apabila kita salah dalam mengucapkan, itu artinya bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, my dad artinya ayah saya dengan my dad artinya mati saya, dan banyak hal yang lain yang kalau salah dalam pengucapannya artinya bisa sangat berbeda. Salah satu cara yang bisa diatasi untuk memberanikan kita untuk pengucapan yang tepat adalah mungkin kita bisa memanfaatkan phonics system. Hal itu dikembangkan oleh di luar negeri untuk membantu anak-anak dalam belajar membaca dalam bahasa Inggris. Eh, di samping kita belajar mengucapkan secara tepat, kita juga dapat menambah perbenaran kata kita secara bertahap. Tahap ketiga adalah grammar. Grammar ya, intinya sebenarnya adalah penyusunan kata sehingga kata yang kita ucapkan sehingga kalimat yang kita ucapkan bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Contohnya kata kita misalnya punya kata saya, apel dan makan. Kalau disusun dengan benar, orang pendengar akan mengerti.
Tetapi kalau disusunnya secara tidak benar, orang akan bingung. Contohnya kalau kita susunnya jadi apel saya makan atau apel makan saya, orang akan bingung. Tetapi kalau kita sudah menyusunnya secara baik, misalnya saya makan apel, pendengar akan lebih mudah untuk memahami apa yang kita ucapkan. Demikian secara singkat saya mengenai pembahasan dalam mempelajari bahasa Inggris ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.